Sujianti dari SMA Negeri 13 Muaro Jambi, calon guru penggerak angkatan 10. Di sini saya bersama Bapak Kepala Sekolah MTS Tarbiyatus Sholihin. Saya akan melakukan wawancara mengenai modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi berkaitan dengan tugas yang saya jalani ini Pak, Ya. itu wawancara dengan pimpinan atau kepala sekolah. Di sini saya meminta waktu Bapak sebentar, kira-kira kurang lebih 15 menit untuk wawancara tentang pengambilan keputusan. Boleh Pak ya? Silakan Ibu. Baik Pak, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Nah, selama ini tuh bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi kalau dilema etika ini kan keputusannya itu kita tuh bimbang gitu Pak. Semuanya itu baik dengan baik, benar dengan benar. Kalau rujukan moral ini kan ketika kita dihadapkan dengan suatu kasus, pilihannya antara benar dengan salah, itu pasti kita pilih yang benar gitu Pak. Nah, ini gimana cara Bapak mengidentifikasinya? Iya. Jadi yang pertama tentunya saya tidak langsung membuat keputusan Bu ya. Iya. Jadi saya panggil dulu pihak-pihak yang terkait seperti Dewan Majelis Guru, wali kelas, wakil dan segala macam. Terus dari situ kan kita bisa mengidentifikasi permasalahannya apa. Kita lihat fakta-faktanya, kasusnya bagaimana. Nanti kita sikapi mana yang benar, mana yang salah. Kita musalahkan dulu dengan pihak yang terkait di sekolah, baru kita mengambil satu keputusan. Itu Pak ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu Pak, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi di sini tuh kasusnya itu dilema etika. Iya, benar semua. Iya benar semua. Jadi itu mah susah tuh, sulit karena benar semua. Iya benar. Jadi semua. siapa yang salah tuh nggak ada. Tapi kan walaupun benar semua, yang menjadi permasalahan tentu harus ada solusinya ya, harus ada penyelesaiannya. Nah, karena kita lingkungan sekolah yang punya permasalahan juga siswa, anak sekolah, atau anak murid, kita harus mempertimbangkan hak mereka juga Bu. Jangan sampai kita menyalahkan siswa yang benar, itu nggak boleh. Iya. Jadi sebelum mengambil keputusan, intinya kita lihat dulu, tetap kita lihat dulu di antara dua yang benar, mana yang paling berat, mana yang paling benar. Katakanlah benar semua, tapi kan di antara yang benar satu ada yang paling benar kan. Nah, ya kita ambil yang itu yang paling benar dengan mempertimbangkan hak murid, hak siswa. Jangan sampai ada murid itu yang dirugikan, gitu Bu. Juga pasti lihat akibatnya Iya, seperti apa gitu. betul, akibatnya kepada siswa itu sendiri. Dan sampai gara-gara itu anak malah nanti berhenti sekolah karena merasa, jangan sampai siswa itu merasa kita berpihak pada salah satu siswa atau merasa kita tuh berat sebelah, jangan sampai seperti itu. Jadi kita menetapkan keputusan harus tetap dengan keadilan sehingga siswa tidak ada yang merasa dirugikan. Baik Bapak, nah pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang selama ini sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini? Jadi kita punya langkah-langkah, kita lihat faktanya dulu, kita pelajari dulu kasusnya apa, kita lihat faktanya, mungkin dari data-data baru kita panggil juga pihak terkait untuk mencari informasi lebih lanjut seperti wakar di situ, ada wali kelas atau guru BK. Jadi kita ambil informasinya. Jadi itu langkah-langkahnya seperti apa Bu sebelum mengambil suatu keputusan. Jadi semuanya ada jenjangnya Pak ya. Selesaikan di sini dulu, nggak selesai baru di sini. Iya, gitu. Semuanya terkait. Semuanya itu. terlibat ya. Iya, Pak. terlibat. Baik Bapak. Nah, selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, kita kan bekerja itu bukan sendirian Bu ya. Kita di sekolah itu kan saling satu tim. Namun satu tim itu saling bekerja sama, berkolaborasi.
tentu kita harus memusyawarahkan dengan para majelis guru supaya apa yang saya ambil tindakan, kalau memang seandainya tindakan saya salah, jadi tidak ada dari pihak guru tidak lain menyalahkan saya. Jadi tidak ada miskomunikasi Betul. antara sesama internal guru. Itu. Tapi kalau sudah saya musyawarahkan, berarti itu kan bukan keputusan saya. Walaupun saya memutuskan, tapi kan keputusan bersama. Iya. Itu. Hasil dari musyawarah keputusan bersama, Bersama. kesepakatan bersama. Iya. Lanjut nih Pak untuk yang pertanyaan kelima ya. Iya. Nah, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya apa aja nih? Nah, ini memang suatu permasalahan kalau kita mengambil keputusan pasti ada tantangannya. Itu resiko yang harus kita alami. Iya, pasti ketemu ya Pak. Iya, ketemu, pasti ketemu. Kadang kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada pihak-pihak yang tidak sependapat dengan usaha yang kita lakukan. Nah, contohnya seperti tatkala si murid peserta didik itu ada satu masalah, kita selesaikan, kita panggil orang tuanya, itu ada kadang orang tua tidak terima gitu kan, karena kita sudah kasih penjelasan, mereka tetap menganggap anak dia tidak salah, membela anaknya itu susah Bu kalau seperti itu. Nah itu tantangan yang saya alami itu, anaknya dibela, dia nggak mau, oh iya Pak, anak saya masalah nggak mau, pokoknya anaknya itu selalu benar di matanya. Kadang yang membuat kita agak jengkel atau gimana itu orang tuanya ada yang emosi, Iya. seolah-olah tuh akan melakukan tindakan kekerasan. Itu ya kita ya namanya di sekolah nggak boleh melayani hal seperti itu, biar kita redam. Sebenarnya niat kita baik Pak, Baik. tapi respon orang Nah. itu kan kadang tuh nggak selalu baik gitu ya. Betul. Padahal kita maksudnya baik. Kita maksudnya baik, tapi mereka beranggapan tidak baik. Jadi kendalanya di situ Bu. Jadi terkadang bisa saja dari hal itu kalau kita tidak bisa menyikapi dengan sesama, kasus itu tidak akan selesai malah. Karena orang tuanya tidak kooperatif. Bagaimana mau diselesaikan? Iya. Nah, jadi itu tantangannya. Nah, kalau ketemu seperti itu kita hentikan dulu kasusnya. Bahasanya itu biar udah terlebih dahulu, besok baru kita lanjutkan. Kita Jadi panggil biar lagi, adem dulu biar Pak ya, adem. suasana panasnya adem dulu, Betul. baru nanti kita lanjutkan lagi. Iya, sekarang orang tuanya sudah bisa Diajak diajak komunikasi. ngobrol, sambil ngopi misalnya kan, baru kita Baru kita lanjutkan. lanjutkan Iya. gitu ya. Kalau bisa kasusnya sampai tuntas gitu. Sampai tuntas, harus sampai tuntas. Jangan sampai ada masalah tidak tuntas gitu. Tidak boleh gitu. Nah, selanjutnya nih Pak, dari yang sudah Bapak sampaikan tadi nih, berbagai macam permasalahan gitu kan. Tuh. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu gitu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema itu kan? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal nih untuk menyelesaikannya? Bentuk prosedurnya nih kira-kira seperti apa? Kalau kasus seperti itu Bu, itu kan datanya tidak pasti. Terkadang bisa saja 1 bulan 2 kali, bisa saja 1 semester tidak ada kasus. Itu kan artinya itu kan bukan kerja, jadi tidak terjadwal. Jadi kita punya apa saja, kalau terjadi kasus langsung kita tangani, langsung kita selesaikan, itu tidak bisa terjadwal karena kita tidak ingin hal yang semacam itu kan terjadi, tidak terjadwal itu Bu. Kalau ada ya langsung selesaikan gitu aja. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, kalau misalkan kasusnya ringan mungkin bisa langsung selesai hari itu. Selesai, Ya. betul. Tapi kalau kasusnya agak berat mungkin ada tahapan-tahapannya tadi. Tahapan kita ikuti prosedurnya sesuai peraturan yang ada di sekolah kita. Jadi Karena untuk menyelesaikan permasalahan itu bukan instan, ya ada proses iya. sebelum menentukan keputusan. Seperti itu Pak ya. Iya. Nah, lanjut nih Pak, yang ketujuh nih, adakah seseorang atau faktor apa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, jadi yang bisa memudahkan saya faktor-faktor untuk menyelesaikan ya tentu tim saya dulu. Itu ada para guru, kemudian ada wali kelas ya, ada wali kelas,
kekiswaan, humas dan segala macam. Itu kami saling berkolaborasi, saling berbincang, memecahkan masalah itu. Nanti kan dari masing-masing mereka tuh kasih masukan. Jadi saya hanya merangkum saja, intinya mereka yang menyelesaikan sebenarnya. Mereka menyampaikan seperti ini, saya rangkum jadi satu, baru kita ambil keputusan, kesepakatan bersama. Tapi tetap muaranya ke Bapak. Iya, saya yang memutuskan, tapi kan asal muasalkan misalkan hasil yang sudah ada tadi, semua tahapan yang sudah dilalui. Betul, baru saya memutuskan. Gitu. Baik Pak, dari semua tadi itu kira-kira apa nih yang bisa Bapak simpulkan nih mengenai pengambilan keputusan yang sudah kita bahas tadi? Jadi kesimpulannya kita tetap kerjasama lah dengan pihak keluarga sekolah. Kita tidak bisa menyanyikan mereka, tetap mereka berperan. Karena yang bersentuhan langsung dengan sesuatu majelis guru bukan saya. Mereka yang tahu siswanya bagaimana, karakternya bagaimana kesehariannya, itu guru yang tahu, guru yang bersentuhan langsung. Nah, jadi saya cari informasi dari guru, baru nanti ke Wakasis, wali kelas dan segala macam. Intinya kita kompak, jangan ada miskomunikasi ya antara sesama guru. Terkadang guru segan ya dengan kepala sekolah, bahasa tidak demikian. Jadi saya sampaikan ke guru, kalau ada permasalahan ibu, baik masalah siswa atau apa saja, silakan sampaikan dengan saya. Kita bicarakan baik-baik. Insya Allah nanti hasilnya baik juga. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas waktunya nih, Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancara oleh saya. Terima kasih sekali Bapak. Baik, saya akhiri Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Enang Sujianti dari SMA Negeri 13 Muaro Jambi yang merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Muaro Jambi. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan oleh pimpinan yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pada pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SMA Negeri 13 Muaro Jambi. Baik, selamat pagi Bapak. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Jadi di sini saya ingin waktu Bapak sebentar lah Pak ya, untuk wawancara, bincang-bincang sedikit masalah bagaimana cara Bapak pengambilan keputusan selama ini gitu Pak ya. Baik, kita mulai dari pertanyaan satu nih Pak. Selama ini gimana Bapak itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Itu cara Bapak mengidentifikasinya itu bagaimana gitu kan? Kalau kasus dilema etika ini kan ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan benar dengan benar, tapi kalau bujukan moral kan benar dengan salah, itu kan sudah pasti kita ambil yang benar gitu Pak. Gimana cara mengidentifikasinya itu? Ya, artinya kalau seandainya ada kasus, tentu kita sebagai kepala sekolah harus menilai dulu kasus-kasus tersebut. Yang kasus-kasus kita akan tahu apa sih sebenarnya kasus yang terjadi. Nah, kemudian dengan adanya kasus seperti itu, tentu kita akan tetap koordinasi dengan komponen yang ada sekolah seperti guru, BK. Nah, di dalam koordinasi itu dengan guru dan BK, tentu nanti kita akan bisa mengambil satu keputusan sesuai dengan peraturan yang sudah disediakan. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Iya, terkoordinasi dan berpegang kepada peraturan sekolah. Ada peraturan sekolah kita atas kesepakatan bersama. Ini lanjut nih Pak. Iya. Bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar gitu, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan nih Pak. Gimana caranya Bapak mengatasinya? Ya itu tadi, kalau ada satu kasus misalnya dilema, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tetap harus koordinasi dulu dengan baik dari guru, mereka semuanya. Dari situlah nanti kita mengambil satu keputusan. Artinya kalau kita menjalankan benar-benar sesuai dengan peraturan, ya kita harus itu mengambil keputusan yang tepat.
Kadang kan dilemanya tuh gini Pak, kalau kita mengikut aturan harusnya seperti ini, tapi kita lihat juga kondisinya. Kadang itu kan anak, bisa masalah anak nih, anaknya nih kasusnya tuh ya kita ada rasa empati juga itu, karena kita bingung juga itu. Ya itulah satu dilema itu. Memang kita harus melihat dua sisinya. Di satu sisi kita menegakkan peraturan, di satu sisi kita juga mungkin ada rasa kasihan, rasa kemanusiaan. Tapi pun apapun namanya kita tetap harus mengambil suatu keputusan. Iya. Baik. Selanjutnya nih Pak, pertanyaan ketiga nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya, kalau kita misalnya menemukan suatu kasus, ya tentu kita harus mencari dulu kebenarannya. Ya, kebenaran seperti apa? Kita mencari fakta-faktanya, datanya, apa sih yang terjadi, kejadiannya seperti apa. Nah, dari situlah kita nanti bisa mengambil suatu keputusan. Jadi ditelusuri dulu. Ya, telusuri dulu, jangan langsung kita ambil keputusan, tidak. Tapi tahu betul juga isi permasalahannya, faktanya seperti apa. Pihak-pihak yang terlibat semuanya. Iya, semuanya kita minta keterangan, kita minta datanya gitu semuanya. Ya. Lanjut nih Pak, yang keempat nih, hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif lah gitu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, artinya saya juga tidak bisa langsung mengambil keputusan, langsung ponis ini salah, tidak. Tapi tetap saya koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti guru, wakil kesiswaan, BK. Itu dari situ kita nanti bisa mengambil keputusan. Jadi tidak langsung saya tidak, tapi tetap koordinasi dulu. Lanjut Pak ya, untuk yang pertanyaan selanjutnya ini, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan sebuah tantangan lah bagi Bapak dalam mengambil keputusan, tantangan Bapak dalam mengambil keputusan gimana, apa? Ya, namanya suatu keputusan tentu ada yang puas, ada yang tidak, itu pasti. Nah, disitulah kita memposisikan diri kepada mengambil keputusan ini supaya terpuaskan keduanya. Jadi tetap kita, ya itu tadi, koordinasi dalam rangka untuk mengambil suatu keputusan itu. Jangan sampai nanti ada yang dirugikan. Jadi jangan sampai ada yang dirugikan. Iya, jangan sampai kalau ada bisa yang sama-sama senang. Iya, artinya kalau bisa mengambil suatu keputusan ini sama-sama puas. Iya, yang satu kuat, yang satu kuat, gitu. Lanjut nih Pak, apakah Bapak ini punya tata kelola atau jadwal tertentu gitu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu? Apa langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu? Untuk prosedur yang Bapak jalankan itu seperti apa? Biasanya kasus-kasus yang seperti ini terjadi kan spontanitas. Dia artinya tidak bisa kita buatkan bentuk dalam bentuk jadwal. Karena ini kasus-kasus seperti ini kan spontan. Jadi artinya kita juga mengambil keputusan ketika itu ada kejadian. Ketika ada kejadian, namun sekolah juga tetap harus mengantisipasi. Antisipasinya seperti apa? Ya, itulah kita buat peraturan-peraturan sekolah. Kalau ada kejadian seperti ini, aturan seperti ini. Itulah mungkin yang bisa kita lakukan. Juga lihat kasusnya mungkin Iya, Pak lihat ya. kasusnya, tapi kalau kalau kasusnya ringan ya mungkin bisa saat itu diselesaikan. Artinya tidak ada yang terjadwal, artinya spontanitas. Ketika ada juga kasus, dilihat kasusnya ya juga. ketika ada kasus kita selesaikan. Tapi tetap mengacu berpegang kepada peraturan yang telah kita sepakati. Kalau kasusnya lebih berat mungkin ya prosedurnya agak Oh panjang iya, juga gitu. ini lihat kasusnya kan. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, adakah seseorang nih Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika? Ya, yang pertama saya tetap mengacu kepada itu tadi. Yang penting kita tetap berpegang kepada kesepakatan peraturan. Yang kedua kita tetap dibantu oleh suara guru mereka semua. Baik, ini Pak, yang pertanyaan terakhir nih ke dalam hati, kira-kira dari yang sudah kita bahas tadi kan ada pengambilan keputusan tentang dilema etika, ini apa nih yang bisa Bapak simpulkan dari semua pembicaraan kita?
Ya dari semua ini kita selaku pimpinan itu kita tetap harus ada yang namanya koordinasi. Harus ada komunikasi ke semua pihak, baik kepada siswa, kepada guru, kepada orang tua. Semuanya itu yang penting koordinasi, komunikasi itu aja. Dikomunikasikan, jangan sebenarnya tidak dikomunikasikan. Kolaborasi Iya, semua. kolaborasi Ya, terus ya. semua. Kadang-kadang kasus itu terjadi kan karena tidak ada komunikasi. Iya. Putus komunikasi antara wali murid dengan wali kelas, antara murid dengan wali kelas. Nah, ini saya kadang-kadang menyebabkan terjadinya kasus-kasus. Jadi kolaborasi semua. Nanti kolaborasi dan semua, tetap semua berpegang bekerja teguh sama. pada Nah, aturan. kerjasama semuanya, yang penting tetap koridor peraturan yang ada. Terima kasih nih Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Iya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.